Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta belajar. Bertemu kembali dengan saya Pak Didik. Kali ini saya akan memberikan materi pembahasan soal penilaian tengah semester di semester genap untuk mata pelajaran kimia. Adapun materi yang akan disajikan adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit, reaksi reduksi oksidasi, dan tata nama senyawa kimia. Tentunya dengan metode papar, pandangi, pahami, dan renungkan. Soal bisa diselesaikan dengan cepat, tepat, dan akurat. Yang pertama, sepasang elektroda yang dihubungkan dengan baterai dan lampu dicelupkan ke dalam larutan urea. Di sini larutan urea. Lampu tidak menyala dan tidak timbul gelembung gas. Jadi sudah tidak menyala, tidak ada gelembung, maka bisa disimpulkan larutan urea tersebut adalah larutan non elektrolit. Kita fokus di gelembung gasnya, ternyata di situ tidak ada gelembung gas, maka dipastikan dia larutan non-elektrolit. Berikutnya, larutan berikut yang merupakan elektrolit kuat. Nah, di sini elektrolit kuat. Yang pertama, ya, cuka. Cuka CH3COOH. Ini tergolong asam lemah. Otomatis dia elektrolit lemah. Alkohol, secara umum rumus kimia etanol yaitu C25OH, dia non elektrolit. Gula juga C6H12O6, dia juga non elektrolit. Untuk garam NaCl di sini adalah elektrolit kuat. Untuk air jeruk sendiri ini adalah asam lemah, sehingga dia dikatakan sebagai elektrolit lemah. Jadi yang paling tepat adalah garam. Atau soal ini bisa kita selesaikan dengan cukup memandangi, memahami, dan merenungkan dengan metode papar. Coba, yang tergolong elektrolit kuat. Yang tergolong elektrolit kuat itu adalah asam kuat. Yang tergolong elektrolit kuat itu adalah asam kuat, basa kuat, dan garam. Di sini langsung dijelaskan garam, otomatis itu langsung dipilihan. Yang lain tidak perlu dipilih. Jadi singkat dan jelas, bisa langsung dijawab yang garam. Berikutnya, yang diminta adalah non. Nah, sudah. Kalau non elektrolit ini berarti tidak ada gelembung, ya, tidak ada gelembung, ya, tidak ada gelembung, juga tidak nyala lampunya. Sudah. Kita cek satu persatu. Yang A, nah, tidak menyala, tidak ada gelembung. Yang B masih menyala, yang C tidak menyala, juga tidak ada gelembung. Sudah. A. Berikutnya, yang diminta di sini dalam konsentrasi yang sama, yang diminta adalah elektrolit lemah. Tetap yang pertama, lihatlah gelembungnya, ya, gelembung gas ada, ya, tapi di situ sedikit jika dikasih keterangan, ya. Tetapi untuk lampunya, ya, untuk lampunya itu ada dua kemungkinan, bisa redup, bisa juga tidak menyala. Tetapi asalkan ada gelembung gasnya. Nomor satu, nyalanya redup. Nah, ada gelembung gasnya. Nomor satu. Nomor dua, tidak menyala, tidak ada gelembung, ya, berarti dia non elektrolit. Terang, nomor tiga terang, berarti kan elektrolit kuat. Tidak menyala tapi ada gelembung lah, nomor 1 dan 4.
Yang nomor 5 di sini tidak menyala, tidak ada gelembung, berarti otomatis dia juga non elektrolit. Berikutnya, larutan oralit berfungsi untuk mengatasi penyakit diare. Ya, oralit ya. Cara membuatnya adalah di situ ada air sama garam. Air merupakan pelarut universal, sedangkan garam itu adalah zat terlarut. Sehingga apabila yang ditanyakan zat terlarutnya, tentunya adalah garam. Berikutnya, apabila rangkaian listrik tertutup, dihantarkan suatu larutan dan ternyata karbon tidak bereaksi. Ini fokus utamanya ada di kata tidak bereaksi. Berarti larutan tersebut bersifat non elektrolit. Nomor 7, pasangan larutan dan hasil uji, ya. Maka ya di sini peserta didik harus bisa membedakan asam kuat, basa kuat, garam dengan asam lemah, basa lemah maupun dengan yang non elektrolit. Coba diperhatikan yang A, ya. Di situ ada HCl. HCl merupakan asam kuat, otomatis dia elektrolit kuat. Jika elektrolit kuat, lampunya nyalanya terang dan juga gelembung gasnya banyak. Sehingga nomor yang A di sini salah. NaOH di sini juga basa dari golongan 1A, maka dia juga basa kuat. Otomatis dia juga elektrolit kuat. Lampunya tidak menyala, salah. LiOH ini sama dengan NaOH. Ya, dia juga basa kuat. Otomatis dia juga elektrolit kuat dan lampunya menyala terang. Itu yang tepat. Sedangkan yang D di situ ada HCOOH, ini adalah asam format. Dia adalah asam lemah, otomatis lampunya di situ bisa jadi redup atau juga tidak menyala, tetapi yang terpenting ada gelembung gasnya. Untuk CH3COH ini sama ya dengan HCOOH. Ini dia asam cuka atau asam asetat. Jadi yang paling tepat di situ hasil uji yang berpasangan dengan larutan yang tepat adalah LiOH, nyala lampunya terang. Berikutnya, ya, ingat di sini diurutkan, ada non dulu, non elektrolit, ada elektrolit lemah, ada elektrolit kuat. Ya, diurutkan. Coba di situ ada NH4OH. NH4OH ini adalah basa lemah. Ya, ada OH di belakang, ini ciri-ciri basa. Dia bukan dari golongan 1A dan 2A, otomatis dia basa lemah, dia elektrolit lemah. Sedangkan KCN adalah garam. Garam merupakan elektrolit kuat. Untuk CO, ya, CO NH2 2 kali, ini adalah rumus kimia untuk urea, dia non elektrolit. Sehingga apabila yang ditanyakan adalah non elektrolit duluan, berarti di situ adalah urea terlebih dahulu. Berarti CO NH2 2 kali dulu, diikuti elektrolit lemah adalah NH4OH, dan yang terakhir adalah diikuti KCN. Sehingga yang paling tepat adalah yang D. Berikutnya, ada pengujian daya hantar listrik. Ingat, di sini cukup yang dilihat hanya derajat ionisasinya saja. Yang lain tidak perlu dilihat. Untuk elektrolit kuat, ya, ada elektrolit lemah, ada juga non elektrolit. Kalau elektrolit kuat dipastikan alfanya 1. Jika itu non elektrolit, alfanya 0. Kalau elektrolit lemah, Pak, itu alfanya lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Pasti 0, sekian, 0, sekian seperti itu. Karena di sini yang diminta adalah non elektrolit, ya, sudah pasti dipilih yang alfanya 0, ada M, ada N. Ya, yang K itu sudah pasti elektrolit kuat,
Yang K itu sudah pasti elektrolit kuat, yang L sudah pasti elektrolit lemah karena 0, yang O sudah pasti juga elektrolit lemah ya. Maaf, untuk yang L ini tadi elektrolit lemah dikarenakan nilainya 0, jadi yang paling tepat adalah M dan N. Berikutnya, suatu larutan ketika diuji daya antar. Nah, di sini kesimpulannya tidak menyala, tidak ada gelembung, ditunjang lagi derajat ionisasinya 0, sudah pasti dia non elektrolit. Amonia di situ ya, NH3 kalau berupa larutan dia akan menjadi NH4OH, dia adalah basa lemah, elektrolit lemah ya. Gula pasir ya, gula pasir ini adalah C12H22O11, ini non elektrolit. Jadi yang paling tepat adalah gula pasir ya. Kalau asam sulfat ya, asam sulfat ini H2SO4 itu elektrolit kuat. Garam dapur itu NaCl juga elektrolit kuat. Dan natrium hidroksida ya, natrium hidroksida itu adalah NaOH ya, itu juga elektrolit kuat. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah yang non elektrolit, maka yang paling tepat adalah gula pasir. Berikutnya, bilangan oksidasi Mn terendah ya, bilangan oksidasi Mn terendah. Kita cek satu per satu ya. Yang pertama adalah MnCl4. MnCl4 ini berarti Mn ditambah 4 kali Cl, Cl itu min 1 sama dengan 0, maka dipastikan Mn-nya nanti sama dengan plus 4. K2 MnO4 itu adalah 2 kali K, K itu 1 karena golongan 1A, ditambah Mn, ditambah 4 kali O, O adalah min 2, sama dengan 0. 4 kali min 2 min 8 ditambah 2 min 6, sehingga di sini bisa disimpulkan Mn-nya plus 6. Untuk KMNO4 di sini K-nya 1 ditambah Mn ditambah 4 kali min 2 min 8 sama dengan 0, maka dipastikan Mn-nya adalah plus 7. Untuk Mn2 SO4 3 kali, ini langsung saja diuraikan ya. Ini kan artinya 2 kali Mn ditambah 3 kali SO4. SO4 itu langsung aja muatannya min 2, 3 kali min 2 sama dengan 0 ya. Sehingga dari sini Mn nanti min 6 pindah ruas jadi plus 6 dibagi 2, sehingga Mn-nya menjadi plus 3. Nah, yang terakhir Mn dalam kurung NO3 2 kali, ini kan artinya Mn ditambah 2 kali NO3 itu min 1. NO3 min ya. Jadi kalau SO4 itu pasti muatannya 2 min, kalau NO3 pasti muatannya min. Langsung saja ditulis min 1 atau min 2 sesuai dengan muatannya. Tidak perlu dipilih satu-satu, nanti kelamaan waktunya ya. Sehingga ini sama dengan 0. Ya, berarti di sini Mn ditambah min 2 sama dengan 0, maka Mn-nya sama dengan plus 2. Berarti yang paling rendah adalah MnNO3 2 kali. Berikutnya yang diminta adalah pengertian dari reaksi reduksi ya. Reduksi ini erat kaitannya dengan hidrogen. Kalau hidrogen ini reaksinya hidrogennya di sebelah kiri, artinya penambahan ya. Ada penambahan di hidrogen. Kalau berhubungan dengan oksigen, ya ini pelepasan atau otomatis berkurang. Kalau berhubungan dengan elektron, itu penangkapan. Ya, elektronnya di sebelah kiri tanda panah. Berarti sama saja bertambah ya, bertambah. Sehingga reduksi yang benar kalau berhubungan dengan oksigen dia berkurang,
kalau berhubungan dengan hidrogen dia bertambah dan elektron juga bertambah, maka yang paling tepat adalah D. Tapi apabila yang ditanyakan di sinilah oksidasi, tinggal kebalikannya saja. Kalau berhubungan dengan hidrogen dia berkurang, kalau dengan oksigen dia bertambah, namanya saja oksidasi. Berarti kan penambahan oksigen. Suatu reaksi jika ditambahkan oksigen, pasti di situ kebalikannya pelepasan hidrogen. Dan untuk oksidasi, elektron itu dilepas, bukan ditangkap, berarti berkurang. Berarti di sini reduksi yang paling tepat adalah yang D. Berikutnya yang diminta di sini adalah reaksi reduksi ya. Reduksi ini adalah penurunan bilangan oksidasi. Ya, penurunan bilangan oksidasi. NH3 ya menjadi NH4+. Kita cek bilangan oksidasinya N untuk masing-masing senyawa. Ini kan artinya N ditambah 3 kali H itu 1 sama dengan 0, maka N-nya sama dengan -3. Di sini N ditambahkan 4 kali H itu 1 sama dengan 1, maka N-nya juga sama dengan -3. Tetap. Berarti tidak ada perubahan. Yang B di situ. Kita coba yang B. Di situ ada NH3 berubah menjadi NH2-. Ya, ini juga sama ketika NH3 tadi yang atas sudah dihitung, N-nya bilangan oksidasinya adalah -3 ya. Jadi untuk yang B di sini NH3 menjadi NH2-, di sini N-nya -3. Di sini N-nya juga -3. Tidak ada perubahan ya. Coba yang NO2 sama NO3-. Ya. NO2 menjadi NO3-. Yang C di situ adalah NO2 menjadi NO3-. O itu -2, -2 kali 2 -4, berarti N-nya nanti +4. Ini N-nya O-2, -2 kali 3 -6, berarti N-nya +5. Naik oksidasi. Nah, coba sekarang yang D ya. Yang D N2 menjadi NH3. NH3 sudah dihitung berkali-kali tadi. N2 unsur bebas 0. N-nya di sini -3 mengalami turun atau penurunan bilangan oksidasi, maka yang paling tepat di sini adalah yang D. Jadi kalau reduksi itu penurunan bilangan oksidasi, min-bilox ya. Ini artinya penurunan bilangan oksidasi. Kalau oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi. Berikutnya di sini ada reaksi Mg ditambah HCl menjadi MgCl2 plus H2. Kita cek bilangan oksidasinya masing-masing. Mg unsur bebas 0, HCl hanya +1, Cl-nya -1, Cl di sini -1, -1 kali 2, Mg-nya +2, H2 di sini juga 0 karena unsur bebas. Mg berubah dari 0 menjadi +2, H berubah jadi +1 menjadi 0. Sehingga dari sini bisa disimpulkan yang mengalami oksidasi adalah Mg, yang mengalami reduksi di sini HCl. Sehingga bisa dikatakan reduktor itu yang mengalami oksidasi adalah Mg, sedangkan oksidatornya adalah HCl. Hasil oksidasi adalah MgCl2 dan hasil reduksi adalah H2. Jadi yang paling tepat di sini HCl menjadi H2 mengalami reduksi karena di situ terjadi penurunan bilangan oksidasi, tapi apabila di situ tidak ada maka dihubungkan dengan elektron, berarti reduksi karena ada penambahan elektron. Ya, penangkapan elektron.
Berikutnya autoredox. Ya, autoredox itu ciri-cirinya adalah ada satu unsur ya yang mengalami reduksi dan oksidasi. Jadi yang bilangan oksidasinya berubah itu hanya dialami oleh satu unsur. Coba yang A, di situ ada KClO3 ya. Cl sama O di situ mengalami perubahan bilangan oksidasi ya. Yang B juga sama, ada Fe di situ mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, kita coba di sini yang mengalami autoredox ya. Coba yang D di sini. Cl2 ditambah KOH menjadi KCl plus KClO plus H2O. Kita cek bilangan oksidasi masing-masing. Tetapi jika kita menggunakan metode papar, cukup pandangi, pahami, dan renungkan. Dicek ada satu unsur di kiri, terus pecah menjadi dua unsur di kanan. Itu pasti dia akan mengalami autoredox. Yang A, di kiri ada Cl1, di kanan Cl1, pasti bukan. O-nya 1 juga O-nya 1 di kiri dan di kanan. Yang B, Fe-nya ya. Di kiri ada 2 di situ, di kanan ada 1. Ya, yang C, BA-nya di kiri 1, di kanan juga ada 1. Nah, coba yang D, Cl-nya di kiri ada 1, di kanan ada 2. Dan nanti pasti mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ini 0. Cl di sini min 1, Cl di sini berapa? O itu min 2, K itu plus 1, maka Cl-nya di sini adalah plus 1. 0 menjadi min 1, reduksi. 0 menjadi plus 1, reaksi oksidasi. Satu unsur bisa mengalami reduksi dan oksidasi dinamakan autoredox. Berikutnya di sini kita uji juga di sini Cr2O3 ditambah Al untuk koefisien tidak usah dituliskan ya, tidak mempengaruhi bilangan oksidasi, ditambah Cr di sini. Kita cek bilangan oksidasi satu per satu. Kalau ada O dipastikan min 2, kalau ada H dipastikan plus 1, tapi ada O saja di sini min 2, O-nya juga min 2. Min 2 dikali 3 min 6. Di sini berarti Cr-nya plus 6 dibagi 2 berarti Cr-nya plus 3, Al-nya 0, Al-nya di sini juga plus 3, Cr-nya adalah 0. Maka di sini Cr dari plus 3 menjadi 0 mengalami reduksi, Al menjadi 0 plus 3 adalah oksidasi. Pertanyaannya di situ adalah oksidator. Kalau oksidator berarti yang mengalami reduksi berarti Cr2O3 dan hasil reduksi adalah Cr yang A. Jika yang ditanyakan reduktor maka Al ya. Kalau reduktor itu Al dan hasil oksidasinya adalah Al2O3. Berarti yang paling tepat adalah yang A. Berikutnya, karat merupakan degradasi dari suatu kerusakan logam. Yang bertindak sebagai reduktor siapa? Coba kita tuliskan reaksi perkaratan itu bagaimana. Kan besi mengalami proses oksidasi. Ini akan menjadi Fe2O3. Kita cek bilangan oksidasi masing-masing. Fe di sini adalah 0, ya. O2 di sini juga 0. Fe di sini O ini min 2 dikali 3 min 6, maka plus 6 dibagi 2 plus 3. Berarti Fe-nya mengalami oksidasi. Memang nama lain dari perkaratan adalah oksidasi. Berarti di sini ya yang ditanyakan adalah reduktor ya. Kalau yang ditanyakan adalah reduktor berarti yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi?
Fe. Jika yang ditanyakan adalah oksidator mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? Di sini adalah oksigen. Berarti kalau yang ditanyakan di sini mengalami reduksi adalah O2. Tapi karena yang ditanyakan adalah reduktor, maka jawabannya adalah besi. Berikutnya reaksi disproporsionasi, berarti ada satu unsur di kiri berubah menjadi dua unsur di kanan. Tapi ingat, selain O dan H biasanya ya. Karena O dan H itu jarang sekali mengalami perubahan. Berarti unsur apa di situ, Pak? Coba dilihat, ada unsur S di sini, ini S dan S. Berarti unsur S saja di situ yang kita cek. Na2S2O3 berubah menjadi S ditambah SO2. Kita cek bilangan oksidasi masing-masing. Di sini Na2, Na itu golongan 1A berarti plus 1, O itu min 2. Di sini S0, O min 2 min 4 berarti S-nya di sini plus 4. Ini min 2 dikali 3 min 6 ditambah 2 min 4 berarti S-nya plus 4 dibagi 2 plus 2. Berarti bilangan oksidasinya berubah dari plus 2 menjadi 0 dan plus 2 menjadi 4. Berarti berubah menjadi 0 dan plus 4 yang E. Berikutnya di sini ada produk yang dihasilkan ya. Kita cek di sini bilangan oksidasinya satu per satu ya. Di situ ada Cu ditambah HNO3 menjadi Cu dalam kurung NO3 dua kali plus NO2 plus H2O. Ya, di sini untuk mempercepat ya mengerjakan ya. Kalau kita pandangi, pahami dan renungkan sebenarnya kalau ada H2O ini nggak usah dicek bilangan oksidasinya ya, tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kalau ada NO3 seperti ini langsung saja ya, nggak usah dicek N-nya berapa, O-nya berapa, langsung saja di situ min 1 karena NO3 min 1 kali 2 min 2 berarti di sini Cu-nya plus 2, di sini Cu-nya 0. N di sini kita cek O min 2 H plus 1 min 6 tambah 1 min 5 berarti N-nya plus 5. Di sini O min 2 dikali 2 min 4 berarti N-nya plus 4. Ya, berarti di sini mengalami reaksi reduksi. Cu-nya mengalami reaksi oksidasi. Berarti di sini reduktornya ya, reduktor kan yang mengalami oksidasi, berarti Cu oksidatornya ya yang mengalami reduksi berarti HNO3. Hasil oksidasinya adalah yang mengalami oksidasi yaitu Cu NO3 dua kali dan hasil reduksinya adalah NO2. Yang paling tepat di situ logam Cu bertindak sebagai reduktor. Berikutnya, manakah yang termasuk reaksi reduksi? Nah, coba di situ tadi ya. Reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi. Kita cek ya, reaksi yang mengalami oksidasi reduksi ya, berarti ada kenaikannya, ada penurunannya. Oksidasi itu kenaikan bilox. Nah, tapi di sini ya, jika yang ditanyakan itu adalah reaksi redox dengan metode papar, kita pandangi, kita pahami dan kita renungkan. Semua reaksi kimia yang ada unsur bebasnya itu dipastikan mengalami redox. Nomor 1 ada unsur bebasnya, berarti oksidasi reduksi. Nomor 2 ada unsur bebasnya, di situ Cu. Nah, tinggal nomor 3 ada juga Cu 1, 2 dan 3. 4 Pak kita cek. 4 di situ tidak ada unsur bebasnya, maka kita cek CuO ditambah H+ menjadi Cu2+ plus H2O. Di sini O-2, Cu berarti plus 2, H+ plus 1, Cu di sini plus 2, O-2, H+1 tidak ada yang berubah,
berarti dia bukan reaksi redoks. Maka dipastikan yang merupakan reaksi oksidasi reduksi nomor 1, 2, dan 3. Nomor 21, N dalam NO3- ya, ini kan artinya N ditambah NO3- ditambah 3 kali O itu -2 sama dengan -1, berarti N sama dengan -1 ditambah 6, berarti N-nya sama dengan +5. Ion kobalt memiliki dua bilangan oksidasi +2 dan +3 dengan biloks +2 dan +3. +2-nya dengan sianida, ya, berarti CO-nya +2, sianidanya -1. Kalau seperti cukup kalikan silang aja, ya. Satunya pindah ke bawah sini, CO2 di sini pindah. Berarti nanti hasilnya adalah CO dalam kurung CN 2 kali. Terus di situ berikutnya kobalt yang 3+ bereaksi dengan karbonat CO3 itu 2-, maka reaksinya nanti cukup kalikan silang aja. Berarti CO2 dalam kurung CO3 3 kali. Berarti yang paling tepat adalah yang A. Berikutnya, nama senyawa AS2S3. Kalau ada tata nama biner, cukup dilihat depannya saja, ya. Kalau logam A, maka ditulis apa adanya. Kalau logam B, harus pakai angka Romawi di situ, ya. Tetapi kalau di situ non logam, maka dia harus pakai awalan, ya, di tritetra dan seterusnya, ya. AS, ya, arsen, ya, di sini arsenik, ya, arsen ini adalah non logam. Berarti di situ kalau AS2S3 berarti di arsen trisulfida, di akhir ida, ya, trisulfida, bukan trisulfur tapi trisulfida. Berikutnya potasium fosfat, ya. Potasium itu K +1 karena golongan 1A, fosfat itu PO4 3-, cukup dikalikan silang jadi K3PO4. Maka yang tepat adalah yang C. Berikutnya, ya, yang tidak sesuai, hati-hati, yang tidak sesuai kecuali, ya, berarti di sini yang benar, ya. Berarti dicari yang benar. Na ini logam golongan A, ditulis apa adanya, tidak perlu awalan, berarti natrium oksida. Al juga golongan A, ditulis apa adanya, maka aluminium yang benar adalah klorida. Fe2O3 ini karena golongan B harus diuraikan menjadi 2Fe plus 3O, O2-, -6, berarti Fe-nya +3, berarti namanya adalah besi 3 oksida. Ca ini kalsium karbonat, ya. Karena Ca ini golongan A, ditulis apa adanya, tidak perlu pakai angka Romawi. Nah, Cu di sini golongan B, kita uraikan 2NO3-, -1 kali 2 -2 berarti 2+, berarti namanya adalah tembaga 2 nitrat, itu yang tepat. Berikutnya kita pasangkan di sini yang pertama Fe dengan SO4, ya. Fe-nya 2+, SO4-nya 2-, berarti sama-sama, berarti seharusnya FeSO4, berarti itu masih salah. Fe-nya 2+, PO4-nya 3-, berarti di situ seharusnya Fe3 PO4 2 kali. Salah juga di situ. Al, ya, Al itu 3+, SO4 2-, cukup dikalikan silang Al2 dalam kurung SO4 3 kali, kurang tepat juga. Terus NH4 itu plus, NO3 itu min, sama-sama 1, berarti senyawanya nanti adalah NH4NO3.
Itu yang paling tepat. Al sama NO3. Al 3 plus NO3 min, berarti Al dalam kurung NO3 3 kali. Berarti yang paling tepat adalah N4NO3. Berikutnya SNO. Ya, SN sama O. O-nya 2 min ya, berarti SN-nya 2 plus. Berarti nanti namanya adalah timah 2 oksida. Berarti yang paling tepat adalah yang A. MgNO2 2 kali ya. Mg itu magnesium ya, NO2 itu muatannya min, Mg itu 2 plus ya, itu namanya nitrit. Karena ini logam golongan A, maka ditulis apa adanya. Berarti namanya adalah magnesium nitrit. Rumus kimia senyawa basa yang dibentuk dari amonium dan hidroksida. Amonium itu NH4 plus, hidroksida itu OH min, sama-sama plus 1 min 1, berarti senyawanya adalah NH4OH. Dari tabel di sini yang tidak tepat, hati-hati, yang tidak tepat. Yang pertama, Mg itu magnesium, Cl itu klorida, nggak pakai awalan. Ada nama 5 ini penta, H2O di belakang hidrat, berarti tepat. Tembaga ya, CuOH 2 kali, berarti nanti Cu ditambah 2 OH min, berarti Cu-nya 2 plus, berarti tembaga 2 hidroksida. Nah, tepat juga. Nitrogen ini adalah non logam, berarti dinitrogen pentaoksida, tepat. Nah, PCl5, nah ini PCl5 ya, berarti nanti namanya adalah fosfor penta karena 5 ya, klorida. Berarti yang tidak tepat adalah yang 4. SF6 belerang heksafluorida, tepat. Untuk menguji kemampuan Sobat Cinta Belajar, di sini bisa mengerjakan kuis ya, 3 soal di sini. Nanti jawaban bisa dituliskan pada kolom komentar. Demikian pembahasan soal penilaian tengah semester untuk semester genap. Sebelum saya akhiri, di sini ada pesan moral dari saya. Manusia hebat bukanlah manusia yang tanpa masalah, tapi manusia yang mampu menghadapi, menyelesaikan, dan belajar dari masalah. Terima kasih atas perhatian. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.